Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, selamat pagi, puji nama Tuhan, ini hari yang baru, kembali firman Tuhan akan menolong kita kembali di tahun yang baru ini untuk kembali disadarkan bahwa ternyata ada tugas tanggung jawab yang menanti kita. Dalam renungan kita di pagi ini, saya kembali akan melanjutkan apa yang sudah kita renungkan di beberapa hari yang lalu. Dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 19 sampai 31, nanti dari pembacaan kita kembali akan memikirkan bahwa kita punya tugas tanggung jawab, yaitu membangun bersama tembok yang belum selesai. Dalam perenungan kita yang pertama, membangun tembok kita yang belum selesai adalah dalam hal keterlibatan kita di dalam pelayanan. Yang kedua, membangun dalam hal apa? Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-9, tapi kita hanya akan membaca ayat yang ke-26 dan 27 saja, demikian firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Wah, ini bagian firman Tuhan dari perjalanan Rasul Paulus yang menurut saya paling menarik, bahwa ada seseorang yang bernama Barnabas, ya, seseorang yang menjadi orang yang luar biasa di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dari kisah ini, ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yang akan menjadi rema kita di pagi hari ini, yaitu mari kita terus membangun dengan saling menerima sesama anggota tubuh Kristus. Sekali lagi, mari kita terus membangun dengan saling menerima sesama anggota tubuh Kristus. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara terkasih, wajar jika Saulus memang susah untuk diterima. Jika kembali menilik masa lalunya, bagaimana dia sulit untuk diterima oleh para murid yang lain, karena image-nya, karena latar belakang masa lalunya di pasal yang ke-9 ayat 1 dan yang kedua. Bahkan kalau kita membandingkan dengan kisah kehidupan Yesus juga sama. Dalam Markus 6 ayat 1 sampai 4 juga bagaimana Tuhan Yesus juga ditolak di tengah-tengah kampung halamannya sendiri. Tetapi firman Tuhan mencatat Barnabas menerima Saulus dengan menjadi perantara sekaligus pembela Saulus di depan rasul-rasul. Bagaimana kita bisa membaca Barnabas membela dengan begitu rupa Saulus. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Dalam konteks kita berjemaat, tentunya dalam kita sebagai anggota tubuh Kristus, dalam rangka membangun tubuh Kristus, kita kembali lagi diingatkan bahwa mari kita saling menerima satu dan lainnya. Karena sekali lagi dalam konteks tubuh Kristus, kita meskipun berbeda-beda tetapi kita punya satu tujuan yang sama. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang dipersatukan di dalam sebuah gereja. Tentunya sebagai sesama anggota, tentunya kita tidak saling menendang, tidak saling sikut sana sikut sini, tetapi kita harus saling memperhatikan. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan kita, Barnabas mengajarkan kita bagaimana kita menerima. Nah, ini bicara tentang menerima, ini sekali lagi tidak mudah, ya. Tetapi kita kembali diajar, diingatkan untuk saling menerima sesama anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat kembali menolong kita sebagai orang-orang yang adalah bagian dari gereja. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bagaimana firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah gereja yang terdiri dari berbagai macam anggota, terdiri dari berbagai macam latar belakang. Sekali lagi memang tidak mudah, tetapi kami belajar dari seorang tokoh bernama Barnabas yang rela menjadi perantara, yang rela menjadi juru bicara dan pembela dari Saulus. Dan ini menjadi PR kita di tahun ini, bahwa salah satu hal yang harus kita bangun
di dalam konteks berjemaat adalah mari kita membangun dalam konteks saling menerima anggota tubuh Kristus. Mampukan kami, ya Tuhan, agar kami dapat saling menerima satu dan lainnya, meskipun sekali lagi dalam konteks berjemaat, mungkin ada perselisihan, ada hal-hal yang kurang nyaman, tetapi belajar menerima. Itu hal yang paling baik, hal yang paling mulia yang dapat kami lakukan dalam rangka membangun tubuh Kristus. Terima kasih, Bapak Surgawi, memberkati kami semua di dalam setiap tugas tanggung jawab kami di hari ini. Amin.